Hai, kembali bersama Julia Kim. Gimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Kembali kita mau cek energi seseorang. Kita lihat sama-sama kondisi dia seperti apa ya, seseorang yang kalian pikirkan pada saat kartu ini ditarik ya. Masuk ke dalam general reading, pembacaan umum energi banyak orang. Jadi belum tentu bisa resonate atau cocok untuk semuanya. Silakan kalian sesuaikan ya, apakah cerita yang terbaca di sini ya itu sesuai dengan yang kalian alami. Kalau tidak, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian. Mungkin untuk yang lain yang juga nonton video ini. Pembacaan general ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video ini dan menontonnya, videonya masih berlaku teman-teman ya. Energi kartu tarot bisa terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan saat ini. Jadi silakan disesuaikan. Ini energinya siapa? Energi kalian atau energi seseorang yang kalian pikirkan. Sekali lagi ini adalah general. Kalau kalian yang ingin dibacakan secara personal, pribadi untuk permasalahan kalian sendiri, khusus untuk yang benar-benar membutuhkan dan serius, silahkan personal reading di saya semuanya berbayar dan cara pembacaannya dengan video call langsung dengan saya, bukan voice note atau mungkin chatting. Oke, untuk pendaftarannya kalian bisa menghubungi Mbak Tia. Ya, Mbak Tia itu admin saya. Untuk mendaftar dengan Mbak Tia, nanti saya tinggal bacakan saja. Nomornya Mbak Tia ada di deskripsi di setiap video YouTube saya. Di deskripsinya, di judul itu ada panahnya ya di situ. Panahnya diklik, nomornya ada di sana. Oke. Khusus untuk yang serius saja. Oke, kita lihat ya cerita hari ini seperti apa. Pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini terlebih dahulu. Kalau kali ini nggak resonate, kalian bisa nonton video saya yang lainnya di channel YouTube saya ya yang lengkap. Mungkin di sana ada yang lebih resonate. Kalau yang di TikTok dan Instagram itu hanya cuplikan saja dari video lengkap saya yang di YouTube. Jadi kalau yang di TikTok dan Instagram itu cocok, kalian bisa langsung cus ke YouTube supaya tahu lebih lengkapnya dan bisa memastikan apakah itu bacaan untuk kalian. Oke, kita mulai. Cerita hari ini seperti apa? Oke, impartiality. Joy. Langsung saya ambil 5. Trickery. Oke. Perception dan acceptance. Oke, bottom of the deck-nya creation. Oke, ntar ya. Langsung kali ini saya ambil 2 deck. Cerita hari ini, mungkin bisa muncul sosok yang kalian fokuskan. Sabar. Oke. Kenapa dengan orang ini? Oke. Di sini yang jelas ada cerita tentang ketidakjujuran. Ya, ada di antara kalian itu yang menuntut tentang kejujuran dan keadilan. Terhadap apa? Di sini selain tentang keuangan ya, tapi nggak sepenuhnya uang ya. Di sini juga ada perhatian ya.
Kemudian paling tidak support secara batin, secara mental itu bisa mendukung. Oke. Bentar teman-teman. Saya lihatnya dulu. Beberapa ada kisah rumah tangga. Ya, ingin yang namanya rumah tangga itu terpenuhi segala sesuatunya, nggak berlebih mintanya, tapi paling tidak itu pahamlah kebutuhan. Itulah yang biasanya kadang-kadang menjadi permasalahan. Kadang-kadang salah satu di antara kalian itu lebih memilih untuk diam. Diam untuk apa? Untuk menghindari konflik. Walaupun sebenarnya di sini tahu ada yang curang, ya. Ada kecurangan di dalam hubungan, ya, termasuk di dalamnya juga tentang uang. Untuk apa uangnya? Kebanyakan untuk senang-senang. Daripada dibahas, nanti bikin konflik, ya. Ingin yang namanya Mbok Ya yang penuh kasih gitu loh, sudah nggak mengasihi secara lahir batin, juga secara keuangan juga nggak memenuhi, maunya untuk sendiri. Ada di sini yang pelit dan serakah. Sehingga semua ditanggung sendiri, kemudian jadi beban. Beban kadang-kadang kayak nggak mampu gitu, ya, kayak nggak mampu, kurang sampai dalam kondisi sangat kurang dan itu berat. Ingin yang namanya itu ada satu perubahan paling tidak dari pasangan kalian, pokoknya pihak yang tadi pelit serakah itu tadi ya, paling tidak maulah mikir gitu loh. Maulah mikir ya. Yang mikir yang contoh ya, contoh kalau sehari dikasih belanjanya atau paling tidak tahulah kebutuhan-kebutuhan pokok. Nah, itu kalau dalam rumah tangga. Kalau dalam hubungan yang lain, mungkin lebih kepada mungkin waktu, ya, nggak adil atau mungkin sangat kurang, ya, perhatian itu sangat kurang. Di sini inginnya ada kejujuran, ada keadilan di sini ya. Untuk apa? Dalam hal berbagi, ya, berbagi, kemudian take and give-nya paling tidak itu seimbang, Mbok ya, yang pengertian ya. Di sini memang ada beberapa di antara kalian itu yang ada perbedaan status ya, status hubungan ya, status mungkin yang satunya menikah, yang satunya belum menikah, dua-duanya sudah menikah. Pokoknya ada perbedaan itu dalam hal status hubungan. Ada juga yang perbedaan dalam status ekonomi. Ada yang perbedaan agama, ada banyak perbedaan di antara kalian ya. Sebagian besar di sini hubungannya banyak perbedaan. Di sini beberapa memang ada teman baik. Kadang-kadang di sini salah satu dari kalian itu semacam people pleaser. People pleaser itu apa? People pleaser itu kadang-kadang yang penting lu nyaman, aku nggak apa-apa. Awalnya memang seperti itu, lama-lama kok dibiar-biarin ngelunjak. Nah, ini ada yang seperti itu teman-teman. Kadang-kadang ya ikhlas gitu ya. Kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang juga nelangsa. Nelangsa. Seperti itu. Nah, di sini kayaknya nggak adil banget kalau salah satu dari kalian ini seneng-seneng, yang satunya seakan-akan penuh 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 apa ya? Penuh penderitaan dan dicurangi ya. Walaupun itu hanyalah persepsi. Beberapa itu hanyalah persepsi. Paling kamu seneng-seneng gitu. Tapi belum tentu ya, belum tentu. Tapi banyak di antara kalian yang sudah punya persepsi terhadap orang yang kalian pikirkan, atau dia yang punya persepsi kepada kalian bahwa kalian itu ada salah satu di antara kalian itu yang hambur-hambur uang, nggak mau hemat, nggak mau memperhitungkan ya. Tapi satu sisi ya, salah satu dari kalian ada yang menilai bahwa pelit lu, gitulah, paham ya. Sebenarnya di sini bisa aja sih untuk ngecek atau mungkin cek dan recheck lebih dalam. Apakah benar sih senang-senang? Apakah benar sih hambur-hambur uang? Apakah benar sih pelit gitu ya? Tapi di sini males mikir lah, males untuk ngecek seperti itu ya. Sudah capek. Pengennya gini loh, karena mungkin sudah terbiasa mau menerima ya, nerimo ya, nerimo, akhirnya ya sudahlah, biarin seperti itu.
Oke, kadang-kadang di antara kalian ini salah satu dari kalian yang pihak di mana kadang-kadang sampai kekurangan itu berusaha keras bagaimana caranya mengolah walaupun jungkir balik ya. Kadang-kadang juga ada yang kerja keras banget untuk bisa menutup kebutuhan. Di sini ada beberapa yang ikhlas. Ya, sebagian besar banyak yang ikhlas sih, ya banyak yang ikhlas dan bersyukurlah. Mungkin memang inilah rezeki atau jatah saya dari Tuhan. Baguslah kalau seperti itu. Oke, kalau sosoknya saya lihat di sini ada beberapa yang muncul, bisa energi kalian, bisa energi seseorang yang kalian pikirkan ya. Di sini seseorang ini kalau suruh senang-senang cepet ya, cepet gitu. Semuanya diajak temennya atau yang tidak melibatkan kalian cepet. Tapi kalau sama kalian itu lemot. Kemudian di sini ada sosok-sosok yang memang pelit, serakah gitu ya. Tapi nggak semuanya. Ada beberapa yang sebenarnya sih ngasih, tapi perhitungan ya, perhitungan. Tergantung take and give-nya. Dia mempertimbangkan seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa yang sebenarnya tahu, paham, tapi usahanya kurang. Maksudnya pedulinya kurang. Dan kadang-kadang memang uh, orang yang kalian pikirkan itu lebih banyak berangan-angan ya, berangan-angan. Ini nanti begini nih, tapi nol nol ya. Mungkin banyak ide-ide usaha, ide-ide untuk banyak hal lah, termasuk dalam hubungan, tapi nol, nggak ada pembuktiannya. Dan kalian selama ini berusaha untuk bisa menerima itu sih. Gitu ceritanya, oke? Oke, apakah di sini masuk cerita ini apakah sesuai dengan yang kalian alami? Kalau memang tidak, berarti kali ini bukan bacaan untuk kalian, nggak usah dipas-pasin, nanti malah keliru semua. Kalian bisa nonton video saya yang lainnya di YouTube, mungkin di sana ada yang lebih cocok. Kita pastikan lagi dengan zodiaknya. Di sini banyak yang Capricorn, Virgo, Taurus ya. Kemudian ada juga yang banyak juga itu adalah Leo, Aries, Sagittarius. Yang lainnya ngikut-ngikut saja. Oke, untuk tambahan juga saya mau mencantumkan di sini inisial. Kita ambil sama-sama, bisa inisial kalian, bisa inisial seseorang yang kalian pikirkan. Tapi kalau nggak ada inisialnya, nggak ada zodiaknya, itu tidak masalah karena pembacaan saya lebih menitik beratkan di kartu, bukan di inisial juga di zodiak. Oke? Inisial. Oke, saya kira cukup ya, kurang. Oke. Tambahan saja kok untuk memperkuat. Saya turunkan ya. Oke. Oke, ini inisialnya MUPICSAZHX. Oke. Kita lihat untuk kondisi seseorang ini yang kalian pikirkan pada khususnya ya. Tapi kalau memang terbolak-balik ini kondisi kalian is okay, berarti masih masuk ceritanya. Ya kalau tidak ya jangan dipaksakan. Oke, kita lihat ya untuk kondisi si dia saat ini seperti apa. Kemarin saya nggak bikin konten mati lampu. Mati lampu, matu lampi. Oke, bentar. Oke.
Eight of Pentacles, Two of Cups, Five of Cups, Full. Orang yang kalian pikirkan ini agak kurang memperdulikan kalian ya, memang ya. Kalau saya lihat sih kondisi dia saat ini berusaha untuk memang sedang fokus ya. Fokus untuk bisa cari duit, fokus terhadap sesuatu. Bisa duit ya, bisa fokus untuk kembali ya, kalau dia memang sukanya senang-senang ya, cari duit sebanyak-banyaknya untuk membuat dirinya bisa happy. Tetap ya. Dan dia di sini memang ada beberapa yang sedang tidak ingin diganggu ya, sedang tidak ingin diganggu, ingin menikmati apa yang diraih. Dia ini fokus kok cari uang ya, lebih banyak yang seperti itu. Untuk masalah kabar ada beberapa di sini yang memang blokir atau mungkin sedang males-malesan untuk diajak komunikasi, sehingga banyak persepsi kalian tentang si dia ini ya. Apa dia ada yang lain? Apa dia sudah tidak cinta lagi sama saya? Banyak pikiran tentang itu. Di sini dia sih kalau kalian masuk ke dalam hubungan yang memang sudah stabil ya, sudah lama ya, sudah berjalan sekian lama, hubungannya sudah pernah harmonis lah ya, anggap saja harmonis walaupun banyak masalah ya. Di sini orang ini merasanya sebenarnya dia itu, aku cari uang untuk kamu ya, untuk kita juga. Kalau kamu tapi juga untuk saya. Jadi bukan semuanya untuk kamu, ada juga untuk saya dong, gitu loh. Mungkin itu yang menyebabkan salah persepsi dari kalian, mungkin yang beberapa menilainya jangan-jangan uangnya dibuat ini dan itu, buat nakal, buat ini ya. Di sini enggak. Dia itu saat ini tidak seperti itu, mungkin sebelum-sebelumnya. Jadi yang saya bacakan ini belum tentu belum tentu bisa sama ya. Bisa sudah terjadi, sudah berlalu ya, atau sedang terjadi. Kalau untuk yang akan terjadi saya nggak pernah tahu ya. Dan saya nggak mau ngibul sama penonton saya bahwa ini mungkin ke depannya seperti ini, nggak mungkin. Saya nggak mau yang seperti itu. Itu nipu ya. Kalau versi saya itu bohong. Karena apa? Karena nggak ada yang pernah tahu ke depannya. Dan jangan pernah sok yakin gitu loh. Dan saya kalau nggak yakin saya nggak mau dong menyampaikan, ya kan? Saya hanya baca kartu yang ini aja deh, yang masuk akal saja ya. Kemudian di sini orang ini kondisinya itu nggak begitu bagus ya. Walaupun dia fokus untuk cari duit, kemudian dia merasanya bahwa nyari duit ini ya juga untuk kamu juga. Tapi di sini dia menghadapi ada masalah ya, menyebabkan dia sedih, ada banyak pikiran stres ya. Di sini ada beberapa yang agak mengasihani diri sendiri ya. Karena apa? Ada beberapa di sini yang sedang ditipu orang ya. Ada beberapa di sini yang sedang dicurangi juga ya. Kemudian ada beberapa yang ditinggalkan, mungkin ditinggalkan temannya, ditinggalkan siapapun ya. Ada juga beberapa di sini yang sedang sakit ya. Kalau dibilang apakah itu karma? Sudah, kita nggak usah ngurusi karmanya orang. Apalagi kalau kita tahu biasanya kalau ada sesuatu yang buruk terjadi sama seseorang yang pernah menyakiti kita, kita jadi syukurin. Kita jadi happy. Itu adalah energi negatif yang bisa merusak jiwa kita. Ya, itu kita harus punya satu batasan atau boundaries ya, supaya hati kita nggak ke sana. Karena hidup kan kita nggak pernah tahu ya siklusnya seperti apa, rodanya seperti apa berputarnya. Itu bisa juga terjadi sama kita walaupun kita merasa bahwa kita sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan jalurnya. Belum tentu ya. Oke. Jadi orang ini
Kondisinya seperti itu. Kemudian beberapa memang karirnya mungkin secara karir memang maju ya. Maju tapi imbang dengan mungkin pengeluarannya ya, dengan circle-nya yang sekarang ya. Mungkin juga kayak harus menyesuaikan lah seperti itu. Jadi mungkin juga banyak kumpul-kumpul orang banyak untuk senang-senang memang ya. Mungkin entertain tamu, entertain kolega seperti itu. Tapi dia memang dipandang orang-orang sekitarnya memang orang-orang yang karismatik, orang-orang yang dermawan ya, royal gitu. Kemudian penampilannya juga sekarang itu kayak gimana gitu loh, keren gitu ya. Jadi banyak yang yang menerima dia, walaupun satu sisi ada juga yang mencurangi dia. Jadi begitu kondisi dia ya saat ini. Kita lihat ya perasaan dia kepada kamu. Kalau di tengah sih ini kelihatan kalau dia masih memikirkan kalian sih gitu. Memikirkan kalian, dia merasanya ya aku akan berusaha untuk adil ya, nggak seneng-seneng aja aku cari duit nggak cuma untuk seneng-seneng atau untuk diri saya sendiri, juga untuk kamu sebenarnya. Tapi coba kita lihat apakah itu tulus atau tidak ya, kita lihat ya. Tulus nggak sih dia? Kita lihat. Tulus nggak sih dia? Sama kalian itu? Apa cuman manis di depan? Apa justru memanfaatkan? Kita lihat ya. Perasaan dia kepada kalian itu seperti apa sebenarnya? Dia masih berharap hubungan bersama kalian itu bisa harmonis, bisa seimbang. Dia masih cinta ya. Cuman mungkin masih menyesuaikan untuk menyeimbangkan ya. Mungkin kalian yang pernah beberapa kali konflik dan kalian sudah menyampaikan keinginan-keinginan, keluhan-keluhan kalian, dia mulai memahami kok. Oke. Oke. Tapi teman-teman, kalau di sini ada beberapa yang sudah menjauh ya. Bisa dia, bisa kalian. Kalau yang sudah menjauh ini, yang sudah menjauh, itu di antara kalian ini ada yang merasa saling kehilangan ternyata. Ya, merasa saling kehilangan. Ada di antara kalian juga merasa dicurangi akhirnya. Oh, kamu gitu ya ternyata ya, setelah sekian lama ya. Apalagi setelah kamu sukses, sekarang kamu kayak gitu sama aku gitu ya. Ada yang beberapa seperti itu. Nah, untuk yang ditinggalkan, di sini banyak yang stres. Kalau kalian yang meninggalkan dia stres di sini. Walaupun dia tampaknya bisa happy sama teman-temannya, tetap cari uang. Tapi di lubuk hati terdalamnya perasaannya sangat stres, frustasi, ya. Kemudian kalau ditanyakan perasaan dia, cinta. Tapi sekarang kalau memang cinta tapi dia tidak menghubungi, lagi ada batasan komunikasi di antara kalian, dia lebih mengalihkannya ke pekerjaan. King of Pentacles di sini. Kalau memang kalian sedang terpisah, di sini masih ada harapan, ya. Dia masih berharap kepada kalian. Di sini Judgment. Judgment itu kartu transformasi dan kebangkitan, ya. Kebangkitan dalam artian belum tentu kembali kepada kalian, tapi paling tidak menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, semoga dia kembali kepada kalian. Kalau kalian masih suka sama orang ini, saya doakan supaya orangnya kembali dengan versi yang terbaik, sudah berubah, nggak mencekno seperti dulu, ya. Di sini perasaannya dia, kalau memang hubungan ini atau konflik di antara kalian itu nggak kunjung bisa reda. Ada di sini beberapa yang ingin healing ya, pergi-pergi ya, untuk ngelupain ya. Ini bisa juga kalian. Ya. Ada yang berusaha untuk ya sudahlah meninggalkan ya, capek jadi people pleaser yang seperti yang saya bilang tadi. Baik terus tapi dimanfaatin terus ya. Padahal dia sebenarnya di sini nggak sepenuhnya untuk ingin memanfaatkan.
Dia juga punya perasaan kepada kalian bahwa kalian itu adalah orang-orang feminin, ya. Walaupun feminin itu nggak selalu perempuan ya. Feminin itu energi feminin itu energi yang gimana umumnya wanita, tapi nggak selalu wanita. Di sini kalau Queen of Pentacles itu lebih ke mandiri, ya. Orang-orang yang terhadap duniawi itu lebih realistis, ya, kerja keras dan sebagainya. Dia merasa kalian pun sebenarnya orang yang seperti itu, mampu membahagiakan diri sendiri. Atau mungkin kalian malah merasanya seperti itu, aku nggak, tanpa kamu pun sebenarnya nggak apa-apa, bisa. Tapi paling tidak kalau memang ini adalah dalam satu kesatuan tanggung jawab, seharusnya kamu nggak seperti itu. Walaupun saya bisa, nggak menggantungkan sepenuhnya seperti itu, harusnya bisa toleransi dong, gitu ya. Oke, kemudian di sini ada Ten of Cup, ya. Kalau memang ini adalah cerita rumah tangga, kemudian pasangannya tidak bertanggung jawab atau yang seperti saya ceritakan dari awal, ya, akhirnya punya pikiran bahwa nggak apa-apa wes, terserah sakarepmu, ya, suka-suka kamu, yang penting aku mampu kok membahagiakan anak-anak saya. Nah, itu dalam rumah tangga. Kalau tidak dalam rumah tangga pun, ya, aku tanpa kamu bisa kok. Dalam segi finansial, aku nggak tergantung finansial sama kamu, gitu ya. Ini bisa dia, bisa kalian. Silakan disesuaikan. Oke, di sini juga aku bisa, aku masih mampu, ya, berjuang, bisa action, ya. Saya punya skill, saya punya kemampuan, saya nggak menggantungkan sama kamu. Nah, oke, silakan disesuaikan ya teman-teman, jangan salah-salah. Oke, kalau memang perasaannya seperti itu, ya, berarti orang ini cintanya cinta, ya, cintanya cinta, kemudian lagi fokus sama keuangan, kemudian masih berharap dalam hubungan, ya. Kalau ini lebih kepada kaliannya, terus saya harus bagaimana? Apakah saya harus meninggalkan? Apakah saya harus terus dan berjuang? Sebaiknya gimana? Kita lihat ya, sebaiknya gimana sih? Kalau saya lihat sih, gini teman-teman, kalau memang sudah tanggung jawabnya tapi lalai atau one prestasi, itu adalah tanggung jawab dia sendiri, ya. Tanggung jawab artinya gini, siapa yang menaburkan akan menuai. Kalau dia lalai akan kewajibannya, ya, tanggung jawabnya, itu kan akan jadi seperti dia menanam karma buruk untuk dirinya sendiri. Dan jangan didoa-doakan jelek, biarin saja. Biarlah semesta yang bekerja untuk dia, ya, memberikan pelajaran. Toh kita pun juga nggak luput dari kesalahan, ya. Kadang-kadang kita juga merasa udah benar, ya, dari sudut pandang kita sendiri, yang dimana sudut pandangnya orang kan juga berbeda-beda, ya. Jadi biarin saja, yang penting kita tetap jadi manusia yang sesuai jalur, yang sadar akan posisi, mana yang tanggung jawabnya. Kalau memang bukan tanggung jawabnya tapi nggak bisa lepas gitu aja. Contoh, kalau anak sudah butuh ini dan itu tapi tidak ada kerjasama di antara orang tuanya, gimana? Ya, mana yang bisa dengan keikhlasan. Nanti Tuhan yang akan balas. Tidak usah menuntut tanggung jawab orang lain. Sudah biarkan dia mencetak karmanya sendiri. Ya, yang penting kita selagi bisa, nggak ada salahnya. Itu bukan bodoh, ya, tapi itu adalah ladang pahala untuk kita sendiri. Nggak usah mikirin yang lain. Oke, lanjut ya. Clearing negativity, seperti yang barusan saya omongkan. Release negativity from within or around you. Ya, lepaskan hal-hal yang negatif dari dirimu, juga di sekitar kamu. Kalau sekitar kamu negatif, jangan sampai itu masuk ke dalam diri kamu. Ya, contoh pasangan atau orang yang kita sayangi, orang yang berhubungan sama kita itu negatif, biarin. Sarannya seperti itu, ya. Seperti gini loh. Kalau kita ngikutin energi yang seperti itu, rugi loh jiwa kita. Rugi.
kita jadi ikut negatif. Susah untuk menjadi positif, sudah susah-susah, jadi orang yang lebih baik, lebih bijak, tapi diracun kena energi yang negatif, kita jadi ikut negatif, ya rugi, ya kan? Sampai di titik dimana kita sudah mulai bangkit, ya kan? Jangan dikotori hati dan pikiran kita oleh orang-orang yang negatif. Kalau dia negatif, biarin negatif sendiri, aku emoh, aku jangan kasih batasan. Kamu jelek-jelek sendiri, aku emoh, ya. Ini gimana sih? Oke, lanjut ya. Jadi, kalau memang orang pelit, orang nggak ngasih, tidak memenuhi tanggung jawabnya, oke, biarin. Ikhlaskan, nanti kembalinya lebih banyak. Yakin tapi. Yakin sama apa? Bukan sama kartu, sama saya bukan. Sama Tuhan yang maha memberi. Bless your heart. Reach out for emotional and spiritual support to heal and mend your heart. Ya, rengkuhlah atau mungkin tata emosinya ya, dan spiritual support untuk jiwa, untuk menyembuhkan jiwa dan untuk membuat hati kamu lebih baik. Nah, jadi emosi-emosi kayak yang seperti saya bilang tadi, mangkel, gimana sih orang kok nggak mikir apa? Ya sudah, biar berarti dia nggak punya pikiran. Ya, mungkin otaknya yang separuh sudah digoreng, ya, enak loh otak goreng, saya juga suka itu. Yang seperti di nasi padang itu, di bumbu apa itu, enak juga. Mungkin dimasak seperti itu. Jadi gini, biarlah orang itu menjadi toksik, tapi jangan sampai kita kebawa. Biarlah dia toksik sendiri, ya. Karena apa? Amankan hati jiwa kalian. Jangan sampai secara jiwa terganggu karena kekecewaan berlebih sama orang. Berarti kita sangat berharap. Sementara kita nggak boleh berharap sama sesama manusia, berharapnya sama Tuhan. Ya, kalau kita masih punya kesehatan, masih diberi kemampuan, usaha sebisanya. Ya, kalau kita memang punya tanggung jawab. Paling tidak untuk dirinya sendiri. Jangan menggantungkan sama orang lain. Itu sih pesan kartunya, bukan saya loh ya. Kalau saya kan cuma tinggal baca. Tinggal menyampaikan. Dan saya pun belum tentu bisa menjalankan seperti itu. Saya nggak mau sok. Nggak mudah. Hidup itu nggak mudah. Mati itu loh mudah. Udah nggak ada urusan-urusan. Urusannya pertanggungan jawab. Oke, give it to God tuh kan. Give it to God. Take a deep breath, tarik nafas yang dalam, dan lepaskan, termasuk situasi ini. Untuk apa? Untuk healing, untuk penyembuhan, untuk menjadi lebih sehat jiwa dan raganya, ya, dan untuk bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari Tuhan. Ya, untuk masanya, waktunya kapan? Terserah Tuhan. Yakin aja, ya. Sebenarnya semua permasalahan itu cuma satu. Keyakinannya sama Tuhan kurang. Kenapa nggak yakin? Karena terlalu mengandalkan kemampuan pikiran kita sendiri. Ya, disambung sama hatinya. Ya, kalau hatinya nggak positif, nggak tidak bersama Tuhan, ya tambah menggak-menggok, nggak nemu jalannya, berkelok-kelok. Jadi give it to God. Berikan semuanya, pasrahkan kepada Tuhan. Yang penting kita sudah jadi umatnya Tuhan yang baik. Perhitungannya sama Tuhan kok, bukan sama manusia. Karena sebenarnya validasi ya atau pengakuan dari manusia itu nggak ada artinya. Ya kalau dia belum bisa sampai situ, paling tidak kalian dimulai dari diri sendiri dulu. Oke. Jadi saya kira itu aja bacaan saya kali ini. Semoga bisa diterima dengan baik. Artinya kalian bisa menerima hal-hal baik dari pembacaan saya. Gitu loh. Kalau yang nggak baik, sudahlah. Nggak usah dianggap. Ya. Anggap saja bacaan ini bukan untuk kalian. Tapi yang baik-baik, paling tidak minimal lah. Bisa dijadikan satu masukan-masukan untuk bisa mengembangkan hati, mendamaikan jiwa. Ya, membuka pikiran-pikiran yang dulunya kayak banyak simpul-simpulnya, paling tidak simpul-simpulnya agak bisa longgar dikit. Ya, gitulah. Jangan pernah kecewa sama hal-hal di dunia ini. Ya, biasanya orang yang kecewa itu
karena pengharapannya melebihi pengharapan kepada Tuhan, keyakinan sama Tuhan. Kalau harapannya hanya kepada Tuhan, yang lainnya semua kecil sebenarnya. Kalau memang belum sampai titik itu, kapan kalian mulainya? Ya. Sebenarnya prinsipnya gini loh, kalau memang Tuhan memberikan situasi, kondisi yang nggak mengenakan, sebenarnya Tuhan itu rindu. Kapan sih kamu bisa deket sama aku? Toh aku sudah janjiin banyak hal loh, dan janji Tuhan pasti loh, gitu kan? Jadi kalau memang menghadapi situasi yang sulit, kekecewaan yang mendalam, apalagi sama hal-hal yang sifatnya duniawi, pasangan, rezeki, ya, jodoh, ya, maut, jangan maut. Itu semua kuasanya Tuhan, maka mintalah sama yang punya, ya. Dan jangan terlalu mengandalkan kemampuan pikiran kita, ya. Nanti begini, nanti begitu. Kan seharusnya begini. Itu sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Sementara ilmu itu banyak, tingkatannya juga banyak. Mungkin kita di mana kita nggak pernah tahu, ya. Kalau hanya ngejar ilmu saja, secara ilmu tapi hatinya tidak dikasih ilmu, hatinya tidak diberi kekuatan juga, akan timpang, ya. Maka dari itu kekuatan hatinya minta sama yang punya hati, yang menciptakan kita. Itu aja sih. Terima kasih banyak ya. Semoga kalian bisa mendapatkan hal-hal positif dari bacaan saya kali ini. Resonate gak resonate sebenarnya gak ada masalah. Yang penting kalian dengan nonton tarot itu mendapatkan manfaat positif. Itu aja sih, ya. Bukan halu-halu, ramal-ramal. Gak musim ya teman-teman, gak musim. Sekarang musimnya logika, realistis. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa di subscribe. Yuk, bye-bye.